Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala abdihi di-karim hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Tidak kata yang paling utama dan pertama kita ucapkan kecintaan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang begitu banyak telah memberikan kita kenikmatan. Puja-pujiannya milik Allah Zat yang Maha Agung. Kepadanya lah kita beribadah dan kepadanya lah kita memohon pertolongan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu melanjutkan misi kenabian dan juga menegakkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia, Alhamdulillah di pagi ini kita kembali berjumpa dengan Asy-Syaikh Alam Hafizahullah Ta'ala yang setiap Ahad pertama di setiap bulan kita kembali membuka Al-Quranul Karim, menjadi sebuah petunjuk dan tentu eh, rahmat bagi kita semua. Karena Al-Quranul Karim mudah-mudahan menjadi selalu sahabat kita dimanapun kita berada. Dan insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting tentang sabar. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam firman Allah di ayat 153 dalam surat Al-Baqarah, kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan orang beriman, kemudian mohon pertolongan dengan sabar dan salat. Dan insya Allah inilah pembahasan yang tentu menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita, karena tidak ada satupun yang tanpa ujian ya. Ujian kehidupan menjadi bagian dari yang harus kita jalani, dan tentu berhusnuzon kepada Allah bahwa ujian yang kita hadapi sungguh jadi peningkat untuk derajat kita, karena sabar menjadi salah satu kunci untuk menghadapi berbagai macam ujian yang Allah berikan untuk kita. Dan ujian disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, ketika Allah mencintai seorang hamba maka Allah akan mengujinya, dan orang yang ridho terhadap ujian itu maka Allah akan ridho. Sedangkan ketika orang itu tidak menerima, bahkan mungkin menolak berbagai macam ujian itu, seolah-olah akan memberikan azab atau eh, satu siksaan ya untuk bagi yang memang tidak mau menerima sebagai ujian itu. Dan Alhamdulillah tema yang sangat penting tentang ujian atau kesabaran dalam menghadapi berbagai persoalan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Alhamdulillah bersama kita Ustaz Khairul Anam sudah hadir. Insya Allah akan selama sejam lebih ya kita biasa ditemani oleh beliau untuk kembali membuka Al-Quran Al-Karim. Silakan jamaah untuk membuka mashabnya. Kita akan mulai mengkaji ayat demi ayat sehingga kita paham bagaimana memahami sabar dalam konteks terhadap ujian yang kita hadapi. Baik, Alhamdulillah, wasyukurillah. Sudah hadir alam, bagaimana kabar? Sudah siap? Ya, alhamdulillah. Saya Baik, lagi di luar kota, nggak apa-apa ya, Mas oh, Haris. Insya Allah, tabarakallah. Baik, Said, kita berarti akan mengkaji ya satu ayat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa ayat yang berkaitan dengan sabar ya, dan itu Ya, tercantum salah satunya dalam surat Al-Baqarah, dimulai dari ayat 153 berarti Ustaz ya. ya. Baik, silakan jamaah untuk membukanya dan kita siapkan diri kita untuk menerima hidayah ilmu dari melalui penjelasan insya Allah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Khairul Alam. Dan kita doakan mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi beliau, memberinya Hmm. kesehatan dan keistiqomahan dalam dakwahnya,
dan beliau sekarang ada di luar kota ya. Mudah Allah selalu jaga beliau dan mudahkan semua urusan di luar kota. Baik, Ustaz, Falyatafadhal mashkur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, suaranya agak bindeng ya. Lagi sakit Pak Ustadz. Iya lagi dingin aja, jadi agak mampet. Oke, nggak apa-apa. Oke, ada sesuatu yang menarik sebenarnya saya pengen bagi. Kebetulan kemarin dalam perjalanan saya mendengarkan sebuah kajian ya, dan ini sebenarnya kalau buat saya ini mind blowing gitu ya. Apa sebenarnya esensinya yang pengen saya sampaikan sebelum masuk kepada substansi yang kita pengen sampaikan hari ini? Kita akan belajar dari surat Al-Baqarah tentang sebuah konsep sabar. Nah, seringkali kan kita sabar itu kita definisikan ya udah terima saja dan segala macamnya. Apakah itu sabar? Ternyata bukan. Ya, nanti kita akan bahas itu. Nah, saya pengen menyampaikan ini. Kemarin saya dapat sebuah kesimpulan gini. Quran itu kan referensi utama. Ya, Quran itu adalah referensi utama untuk umat Islam. Dan ini akan kena sama kita sih nantinya. Referensi utama ini oleh kalangan ulama awal. Ya, mereka menggali, mempelajari dari Al-Quran ini. Kemudian mereka melakukan ekstraksi dari Al-Quran ini menjadi berbagai macam ilmu. Ya, ilmunya macam-macam. Bisa ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu ya yang lain-lain. Ya, ekstraksinya dari mana? Mereka belajar itu dari mana? Dari Al-Quran. Nah, kemudian masuk ke generasi berikutnya. Ketika masuk ke generasi berikutnya, mereka mengkaji lagi apa perkataan ulama sebelumnya, tulisan ulama sebelumnya, karya ulama sebelumnya. Ya, terus ganti generasi lagi, orang membahas tentang karya ulama yang terbaru lagi dan mengecek karya ulama sebelumnya. Terus seperti itu sampai pada generasi kita sekarang. Dan ini ternyata bukan terjadi pada umat Islam saja, ternyata terjadi pada umat-umat yang lain. Ya, jadi kayak orang Kristen gitu ya, mereka berdasarkan tulisan dari istilahnya ulama-ulamanya pendeta-pendetanya mereka. Nah, sekarang kita masuk ke dalam diri kita. Pada generasi kita sekarang, kita seringkali membahas, mengupas perkataan ulama-ulamanya kan. Hmm. Dan kita tidak sampai kepada yang originalnya. Yang originalnya itu Al-Qurannya. Quran itu hanya kita pakai untuk kita kejar pahalanya, kita kejar fadilahnya. Kemudian kalau ada kegiatan keagamaan kita baca dia. Tapi kalau referensi agama berdasarkan hanya perkataan ulama. Kita nggak sampai langsung kepada Qurannya. Itu terjadi pada generasi kita nggak sih sebenarnya? Iya. Iya, Jadi kalau buat saya itu kesimpulan yang mind blowing sih. Sehingga apa? Itu jadi problem buat kita. Bahwa ulama-ulama itu mengerjakan tugasnya, ya, mengkaji Quran, kemudian mendalami, kemudian mengekstrak menjadi sebuah ilmu, dan kita belajar ilmunya ini menjadi bagian yang utama, dan meninggalkan Quran. Quran itu kayak aksesorisnya saja, Hmm. hanya covernya saja, dan ini yang kita harus perbaiki ternyata. Betul apa enggak nih? Iya, Betul. betul. Ya. Jadi ini adalah problematika kita gitu ya, bagaimana kita juga bisa mengakses Quran dan kita bisa karena Allah berkata langsung dengan kita melalui Qurannya. Jadi tidak pakai perantara, ya. Kita langsung direct dengan Qurannya dan kita merasakan sendiri berdialog langsung dengan Allah dan Allah berkata-kata langsung melalui Qurannya terhadap kita sebagai umatnya, sebagai hambanya. Ya,
Oke, kira-kira itu oleh-oleh kemarin dalam perjalanan. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang sabar. Ya, kita akan belajar tentang sabar. Seringkali ketika kita dalam sebuah kondisi permasalahan hadir dalam kehidupan kita, masalah itu bisa masalah ekonomi, apalagi dengan ekonomi sekarang ya, kondisinya lagi susah, banyak PHK, orang jualan juga tidak begitu banyak laku, karena memang pendapatan setiap orang mengalami penurunan. Pasti kita punya problem yang kaitannya dengan ekonomi. Ada juga yang punya problem kaitannya dengan keluarga. Ya, entah dengan pasangan, dengan anak, atau keluarga nggak punya anak, dan segala macamnya. Atau masalah sosial. Nah, ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan Kenapa ini, sih? ya, kita akan sampai pada sebuah titik, ya. Oh, ngomong Kita diri akan depan. sampai pada sebuah titik, kemudian kita mengatakan, ya sudah terima saja. Kita kayaknya nggak kuat menghadapinya. Kita terima saja. Kita sabar saja. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sabar pada titik ini? Atau kita baru menyerah dengan keadaan? Kira-kira yang mana jawabannya? Menyerah dengan keadaan. Banyak kan menyerah ya, baru menyerah. Ya, Menyerah. nah itu kan pertanyaan sebenarnya untuk mengevaluasi diri kita. Kita mengatakan sabar, sabar, sabar. Ya, saya sudah sabar, saya terima saja, gitu ya. Belum tentu itu sabar loh. Kita baru Iya, saja, bisa saja, baru hanya menyerah dengan keadaan. iya, Ya, karena kita udah nggak mampu. Ketika nggak mampu, ya udah sabar saja, pilihannya kan gitu. iya. Terima aja, terima saja. Apa sih sebenarnya definisi sabar? Apa definisi sabar itu? Nah, silakan dibuka surat Al-Baqarah ya. 3. 156. Ya, 156 ya. Di penghujung ayat 155, kita baca ya, wa basyiris sobirin. Ucapkan selamat kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Baru masuk ayat 156 tuh. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila mereka kena musibah, mereka langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu loh definisi sabar. Berarti sabar itu apa? Serah kepada Allah. Ya, orang yang kalau kena musibah langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sih makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Sesungguhnya kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa. Oke, ya langsung kesimpulannya nggak punya apa-apa. Satu-satu dulu ya. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Wa Milik Allah. inna, dan kami ilaihi, hanya kepadanya kami akan kembali. Raji'un. Jadi kita milik Allah dan diri kita akan kembali Sampai kepada Allah. Ya. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Kalimat ini kalimat mantra atau kita harus pahami? harus Harus dipahami. dipahami. Harus pahami. Karena seringkali kan gini ya. Loh, saya sudah mengucapkan 10 kali, saya sudah menzikirkan innalillah itu sampai 33 kali. Ketika saya dapat musibah, saya kehilangan, saya juga masih bersedih. Gimana ini logikanya? Kok nggak masuk ya? Seringkali kan gitu ya. Ya. Itu Iya, bukan mantra. Itu bukan mantra. Kita harus paham betul apa innalillah itu. Innalillah itu artinya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Berarti kita membangkitkan kesadaran bahwa badan ini punya siapa? punya Allah. Punya Allah. Allah. Kalau badan ini keseluruhannya, pikirannya, otaknya,
jantungnya, paru-parunya, semua milik Allah, berarti apapun yang diusahakan milik siapa? Allah. 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 Milik Ya, Allah. punya Allah kan, bukan punya kita kan. Kalau misalnya kita bekerja misalnya, dagang, bisnis, kemudian menghasilkan, hasil itu karena badannya bukan punya kita, hasilnya itu punya kita atau bukan? Bukan. Bukan. Bukan, oke. Nah, apa yang membuat diri kita bersedih sebenarnya? Kecewa, marah, tersinggung ketika dapat musibah. Penyebabnya apa sih sebenarnya? Kalau Kesalahan kita renungkan, kalau kita renungkan ayat tadi. Apa karena tidak berserah kepada Allah? Ya, betul. Jadi karena kita merasa memiliki, padahal kita Iya, bukan pemilik kan. iya betul. Kalau diri kita masih merasa memiliki, maka kita akan bersedih. Seringkali kan gini ya, ketika kita kehilangan sesuatu, ada rasa takut di situ, khawatir diri kita. Seringkali kita fokusnya adalah terhadap diri sendiri kan. Iya betul. Ketika fokus pada diri sendiri, maka siap-siaplah untuk merasakan kecewa, marah, kesel, tidak mampu mengontrol diri sendiri. Bisa saja kita akan meledak. Ya, karena ketidakmampuan kita mengontrol diri kita. Karena fokusnya adalah diri sendiri. Kalau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka fokus kita adalah kepada siapa? Pada Allah. Allah. Kepada Allah. Pada Allah. Jadi selama ini yang jadi problem adalah kita hanya fokus pada diri sendiri dan tidak fokus kepada Allah. Ya, oke, kita sambungkan sekarang. Jadi sabar itu apa? Sabar itu adalah kita menerima keadaan dan fokusnya kepada Allah. Kalau sebelumnya kita terima saja lah, kita udah gak mampu, kita udah gak sanggup, terima saja. Ada variabel Allah nggak dalam ikatan kita? Kalau tidak ada variabel Allah ya, maka itu bukan sabar. Itu namanya menyerah dengan keadaan. Jelas ya sampai di sini ya. Ya. Jadi selama ini yang kita katakan ya udah sabar saja. Kita evaluasi diri kita. Kita sabar atau belum sebenarnya? Belum. Maka dengan kita belajar Quran ini, Allah memberikan sebuah definisi baru buat kita ya. Yaitu kalau kena musibah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi memori kita, energi kita, fokusnya adalah kepada Allah. Pada Allah. Oke, jelas ya satu poin ini? Iya. Boleh bertanya dulu, Ustaz? Ya, boleh silakan. Afwan. Saya pernah mendengar juga, Ustaz, saat seorang Ustaz bilang bahwa saat kita terkena musibah, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, apakah tadi kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kata yang harus diucapkan atau alhamdulillah itu adalah penjabaran dari innalillahi itu, Ustaz? Oke, Syukur. pertanyaannya bagus. Dan itu kembali pada poin yang pertama tadi saya sampaikan ya. Seringkali kan gini ya, kita referensinya adalah kata Ustadz. Saya tidak mengatakan itu salah, enggak gitu ya. Tapi kita seringkali kan tidak melihat ayat ya. Ya, kata ini, kata ini. Makanya kita ketika ngaji itu sebaiknya memang kita harus buka Qurannya. Sehingga apa? Kita tahu referensinya, ini dari Quran ayat ini loh sebenarnya. Ya, karena nasihat itu atau wisdom itu bisa dari mana saja kan. Referensinya kan bisa dari mana aja. Saya bukan mengatakan tidak respect dengan ustadznya, bukan. Tapi bagaimana diri kita menerima sesuatu dan kita tahu betul referensinya dari mana. Itu penting tuh. Ya. Nah, sekarang gini. Apakah ketika kita dapat musibah, kita harus mengatakan apa? Tadi kan pilihannya adalah alhamdulillah, ala kulli hal. Ya. Nah, sekarang gini. Kita lihat referensinya di dalam surat Al-Baqarah yang sedang kita kaji ini.
Ya, musibah itu, ya, musibah itu. Apa sebenarnya musibah itu? Ya, atau kata lainnya gini, saya kasih pertanyaan gini supaya kita juga mikir. Ketika misalnya kita menjadi muslim yang taat, sholat tepat waktu, ngajinya rajin, sedekahnya juga hampir tiap hari. Ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan ini menjadi orang soleh dan soleha, apakah kita tidak akan diuji? Diuji. Pasti Diuji. diuji. Iya, Ustaz. Pasti diuji. Diuji. Loh kan kita sudah taat, sudah ngaji. Terus apa gunanya dong? Nah itu kan sebuah pertanyaan ya buat kita. Nah sekarang kita lihat. Referensinya mana sih sebenarnya mau taat, mau tidak taat, pasti akan diuji. Ya, yuk kita buka ayat setelahnya tuh. Baru nanti kita jawab pertanyaan tadi ya. Di dalam ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh tidak ada keraguan, ya. Kami akan memberikan cobaan kepada kalian semuanya. Ada pengecualian nggak orang soleh dan soleha nggak dapat? Nggak ada. Tidak Enggak. Nggak Sama. ada. Dan Allah memastikan ada lam di depan tuh. Lana beluatna. Ada nun, tanwin di belakangnya. Artinya itu bentuk sebuah penekanan yang sangat kuat sekali. Pasti tidak ada keraguan. Kami akan menguji kalian. Berarti memberikan sebuah kepastian tuh. Iya. Pasti kita akan diuji. Ya. Diuji dengan apa? Diuji bisyai'im minal khauf. Takutan, kelaparan. Dengan sedikit loh. Allah bahasanya itu bisyai'im minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Jadi ketakutan, anxiety, khawatir, itu ujian bukan? Ujian. 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 Hmm. Khawatir, was-was, itu khauf. Wal-ju', kelaparan. Wah, besok makan apa ya? Kan gitu kan? Iya. Tahun depan gimana? Bulan depan gimana? Kan gitu kan? Kekurangan harta. Wa nafsu minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Was samarot, dan kekurangan buah-buahan. Jadi kita pasti akan diuji dengan berbagai macam hal. Ya. Ketika merasakan itu semuanya, target utamanya untuk jadi sukses itu apa? Definisi suksesnya apa? Selamat dari ujian. Ampunan Berhasil Allah. melalui semua ujian. Berhasil melalui semua ujian. Ya, berhasil melalui sebuah ujian. Ya. Orang yang tenang. Endingnya apa? Menjadi orang apa berarti? Orang yang tenang. Benar. Menerima apa adanya. Mendapat petunjuk. Pada Allah. Sabar. Menerima semua takdir Allah. Dari takdir Allah. Oke. Oke. Sebelum masuk kesimpulannya. Ketika diuji dengan ketakutan, kalau takut, suksesnya apa? Hilang takutnya. Hilang takutnya. Kalau kita ada anxiety, khawatir, suksesnya apa? Tenangan. Tidak khawatir, tenang. Kalau orang kekurangan harta, suksesnya apa? Cukup. Kecukupan. Kecukupan. Kalau kita miskin, suksesnya apa? Kaya. Kaya. Kayaan. Ya. Jadi logika kita mengatakan ujian-ujian yang diberikan Allah, suksesnya tadi kan? Iya. Tidak takut, tenang, kaya, kalau lapar berkecukupan, kan gitu kan? Iya. Iya. Oke, perhatikan baik-baik ayatnya. Kenapa saya pancing dengan sebuah pertanyaan? Supaya kita pikir kan, tergali kan, apa yang ada dalam pikiran kita. Apa definisi sukses? Ya, ternyata bukan itu semuanya sukses. Sabar. Suksesnya adalah bagian terakhir di dalam ayat itu. Wa basyiris sabirin. Ucapkan selamat
Berarti kalau mengucapkan selamat, berarti orang itu sukses kan? Iya. Iya. Disalamin gitu loh. Selamat ya, kan gitu. Iya. Selamat atas apa? Sabar. Ya, Pasti wa sabar. basyiris sobirin. Ucapkan selamat kepada orang-orang yang sabar. Jadi ternyata ujian-ujian kehidupan yang Allah berikan kepada kita, suksesnya apa berarti? Sabar. Sabar. Kalau bisa sabar. Jadi bukan tentang kayanya, bukan. Bukan berkecukupan ya, bukan. Itu kan definisi kita. Iya. Allah nggak kasih definisi itu. Yang Allah kasih definisi di dalam ayat itu, logiknya sederhana. Wa basyiris sabirin, ucapkan selamat kepada orang-orang yang sabar. Jadi sukses itu adalah sabar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, hati-hati ya, sabar saya ada batasan. Berarti salah. Nggak sukses. Nggak sukses, betul sekali. Seringkali kan yang ada di dalam masyarakat, kita terima sebagai sebuah kebenaran. Kita cek dalam kacamata Quran sekarang. Sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, berarti itu nggak bisa dipakai. Kalau Tidak. misalnya, awas, sabar saya ada batasnya. Ketika sabar kita lepas, berarti kita gagal kan? Iya. Kita gagal. Ya. Jadi goal utamanya adalah sukses itu menjadi orang yang sabar. Sabar. Oke. Nah, sekarang saya kasih poin nih. Biasanya ketika kita nggak punya, masih level di bawah, kita mampu sabar. Ya. Kita bisa mentolerir banyak hal. Tapi ketika kita mendapatkan promosi, naik jabatan, atau dia mampu mempekerjakan orang lain, menggaji orang lain, akhirnya dia melihat pekerjaan orang lain ini nggak benar, salah aja. Gampang sekali kita marah dengan orang itu. Karena kita merasa kita punya power, dia anak buah kita. Atau kita pemilik dari usaha, sebuah bisnis. Kita gampang marah kepada orang yang kita pekerjakan. Sering terjadi nggak hal seperti itu? Iya. Iya. Sering. Jadi kesabaran kita itu kayak hilang gitu ya. Ingat ya, bahwa ujian itu ada levelnya. Ada level yang di bawah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Ketika naik kelas, ujiannya kira-kira sama nggak dengan kelas yang awal? Beda. Beda. Iya. Kalau misalnya kita menjadi atasan, kemudian kita gampang marah, gampang tersinggung, ya mudah lepas kontrol, berarti diri kita sukses atau enggak sebenarnya? Enggak. 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 Tidak. Karena kita merasa bahwa kita naik level, naik jabatan, punya power, kita merasa sukses. Enggak, kalau sering marah-marah, tidak bisa mengontrol diri, itu adalah pribadi yang gagal. Sering kan kita lihat ya, seorang yang baru punya power, yang tadinya menjadi teman kita. Pas jadi teman, kok enak ya dia ya? Kok dia sabar ya? Tapi ketika dia punya power, kayak kepribadiannya ganti ya. Sering terjadi nggak seperti ini? Iya. Sering. Iya. Ya, itu terjadi karena ujiannya naik kelas, dia punya target. Ya, karena sebagai atasan, dia punya target dan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ketika punya target dan tanggung jawab lebih besar, mampu nggak sabar di level itu? Ya, oke. Balik lagi sekarang. Sabar ketika ada musibah, apa yang kita harus ucapkan? Ya. Atau kita menjawab pertanyaan tadi ya. Kalau misalnya kita sudah taat, sudah soleh gitu, ya, sudah ikut agama gitu ya, kok kita mendapatkan musibah ya? Jadi apa untungnya sebenarnya? Apa untungnya? Apa benefitnya? Benefitnya adalah kita sudah diberitahukan terlebih dahulu. Pasti kita akan diuji. Waktu itu pasti akan datang. Kalau orang yang nggak gaji, kan nggak tahu ujian itu akan datang.
Tiba-tiba udah ujian aja. Kalau dia nggak belajar, ketika ujiannya datang, jawabannya kadang-kadang kacau kan? Betul nggak? Iya. Betul. Dia jawabnya sembarangan segala macam. Atau bisa jadi dia menyalahkan pertanyaan. Yang namanya ujian itu pertanyaannya nggak salah. Yang salah itu apa? Jawabannya. Jawaban atas pertanyaan. Dan Allah kasih tahu sama kita, pasti ujiannya akan datang. Karena kita sudah diberitahukan, maka kita disiapkan harus menjawab apa kalau musibahnya datang. Menjawabnya apa? Yang benar jawabnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi Itu panduan Al-Quran. Iya, betul. Ya, itu panduannya Al-Quran. Jadi kalau musibah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rajiun. Ya. Nah, sekarang pertanyaan begini. Kalimat itu dibacanya ketika orang meninggal saja, atau boleh yang lain? Boleh yang lain. lain. Boleh yang lain. Tapi dalam praktek masyarakat secara umum dalam komunitas agama Islam, dibacanya hanya ketika apa? Jika orang meninggal. Meninggal. Ya. Kalau misalnya nih, tempat kita lagi sakit, kita dikabarin. Misalnya contohnya, Mas Holis lagi sakit nih. Terus kita ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tempat kita akan tegur kita kan? Pasti Iya. marah. Iya, Marah. orang masih sakit. Kenapa ditegur? Belum meninggal kok udah. Ya. Mas Holisnya belum meninggal kok. Baru sakit kok dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kalau kita baca ayatnya itu dikhususkan untuk orang meninggal atau banyak hal. Banyak hal. Banyak hal. Makanya di awal tadi, seringkali kan kita tahu ilmu. Ya. Ilmunya itu berdasarkan katanya. Iya. Katanya Ustadz, kalau ada orang meninggal, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul nggak? Betul. Awal. Ustadznya salah nggak? Salah. Tidak. Kurang Tidak. pas ya. Enggak. Kurang Tidak. pas ya. Cuma kita aja, yang menangkap adalah hanya orang meninggal dunia saja. Kehilangan jiwa itu. Ya. Iya. Suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas, Ustaz. Ustaz. Suara hujan terus. Jadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu diucapkan ketika walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Jadi kalau kita merasakan semua itu atau salah satunya, maka itu adalah musibah. Kan alladzina idza asabatuhum musibah. Kalau misalnya kita takut, khawatir, anxiety, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita tidak fokus pada diri kita, fokusnya adalah kepada Allah. Maka ketika kita mengucapkan itu, karena fokusnya kepada Allah, kita merasakan ketenangan. Iya. Ketika kita tenang, menghadapi masalahnya, akan lebih rileks. Ya. Bisa saja masalahnya tetap ada, tapi cara kita menghadapi masalahnya dengan lebih tenang, lebih rileks. Karena kita fokusnya kepada Allah. Ini adalah ujian dia dari Allah. Iya. Jadi kita paham, ini ujiannya Allah loh. Allah tadi kan ngomong, walanabluwannakum, pasti tidak ada keraguan, kami akan menguji kalian semuanya, termasuk diri kita tuh. Oh, ini dari Allah. Masa kita nggak ikhlas? Iya. Ya. Mau ikhlas atau nggak ikhlas, DP-nya kan udah kita terima, ujiannya udah diterima. Iya. Maka supaya jawaban kita benar,
katakan inna lillahi wa inna ilaihi Innalillahi wa raji'un. inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi pada konteks ayat ini yang kita pelajari, sabar itu ketika ada musibah, katakan inna lillahi. Nanti di level yang lain, ya, yang bertanya tadi Ibu, mengucapkan alhamdulillah, nanti itu spread ya. Itu nanti di topik yang lain. Tapi bahasan kali ini kita membahas suratnya, kita tahu referensinya yang mana. Oke? Ya, baik Ustaz. Oke. Sekarang kita masuk 153 sekarang. Oke. Pertanyaan gini, kita itu, saya minum dulu. Kenapa sih kita diuji dengan ujian yang berat, yang akhirnya kita tidak mampu menghadapi ujian-ujian itu? Kenapa sih kita harus diuji? Itu pertanyaan mendasar, itu pertanyaan filosofi ya. Nah kan kalau saya baik, harusnya saya kan nggak diuji. Kenapa orang yang nggak baik malah mendapatkan kenikmatan? Sedangkan kita yang taat malah diuji. Dan ujiannya makin hari makin berat. Kenapa sih Allah memberikan ujian-ujian itu? Jawabannya adalah supaya kita merasa diri kita memang tidak mampu. Kalau udah berat banget, kan akhirnya kita minta tolong, betul nggak? Iya. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, ista'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa kita minta tolong? Nah, kita lemah. Karena kita nggak mampu kan? Iya. Minta tolong dengan dua hal. Dua hal itu apa? Sabar dan sholat. Salat dan sabar. Sabar dan sholat. Sabar itu apa? Menerima keadaan. Pasrah. Ya, Ketika ditimpa sabar yang tadi kita musibah, sudah pelajari ya. Innalillahi wa ucapkan inna ilaihi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, oke. Jadi sabar itu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ingatnya kepada siapa? Allah. Allah. Kepada Allah. Jadi sabar itu ada variabel ingat kepada Allah. Ya, jelas ya? Sabar itu dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sana. Di luar sholat. Di luar sholat. Oke, sekarang lanjut. Sholat, kan ada dua hal tadi, sabar dan sholat. Sholat itu apa? Sholat itu maknanya adalah koneksi, melakukan hubungan kepada siapa? Kepada Allah. Ya, dilakukan pada ritual ibadah. Ketika kita sembahyang atau sholat, ya, maka kita melakukan koneksi dengan Rob kita. Sholat itu bukan hanya sekedar gugur kewajiban. Ya, seringkali kan kita misalnya maksa anak sholat, gitu ya. Tanda kutip maksanya ya. Ketika dia melakukan sholat itu, dia melakukan ya karena keterpaksaan atau kesadaran. Disuruh. Terpaksa. Keterpaksaan karena diperintahkan, disuruh kan. Nah sekarang sholat itu ternyata bukan hanya gugur kewajiban. Sholat itu melakukan koneksi dengan Allah karena kita merasa butuh. Ya, jadi kita merasa butuh tuh. Maka kita sholat. Jadi datang kepada Allah itu dengan dua hal, sabar dan sholat. Sabar dilakukan di luar sholat,
koneksinya ingatnya adalah kepada Allah, sholat dilakukan ketika ritual ibadah, koneksinya juga kepada Allah. Terus, kalau kita melakukan dua hal ini, apa yang kita akan dapatkan? Apa yang kita akan dapatkan? Ketenangan. Ketenangan. Ampunan dan rahmat. Ya, nah, tinggal dibaca aja bagian setelahnya. Apa yang kita akan dapetin? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Sabar. Jadi apa yang kita dapetin? Bersama Allah. Sama Allah. Ya, Allah bersama kita. Bayangkan, Allah bersama kita. Ma'a itu bukan hanya membersamai, nemenin aja, enggak. Allah bersama kita untuk membantu kita. Oke. Jadi jelas ya. Jadi minta pertolongan kepada Allah itu dengan dua hal, sabar dan sholat. Kemudian apa yang kita akan dapatkan? Innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Ya, Allah akan bersama kita, menolong kita. Nah, kemudian timbul pertanyaan gini sekarang. Saya itu kalau ada masalah, sholat saya itu khusyuk, nyaman. Kalau saya ditimpakan berbagai macam hal dan saya nggak kuat, sholatnya khusyuk sekali. Tapi kalau saya nggak ada masalah, sholatnya biasa saja. Merasakan hal ini ya? Iya. 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 Merasakan hal ini. Terus timbul pertanyaan lagi. Gimana supaya sholatnya kalaupun tidak ada masalah, khusyuknya sama dengan ada masalah? Kan rindu kan masalah itu kan sebenarnya. Iya. Oke. Berarti kita jawab satu hal dulu. Berarti ketika Allah mendatangkan masalah, kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa nggak dengan banyaknya masalah itu? Iya. 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 Apa kenikmatannya? Dekat sama Allah. Dekat kepada Allah. Itu Iya. adalah sebuah kenikmatan. Iya. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan itu, bisa dekat kepada Allah, karena itu adalah bagian nikmatnya Allah, bisa nggak kita mengucapkan Alhamdulillah? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Kejawab ya Bu Bisa. pertanyaan tadi ya Bu? Iya. Iya. Jadi merasakan kedekatan dengan Allah, dengan didatangkan berbagai macam masalah, itu adalah target utamanya sebenarnya. Jadi bukan selesai banyak masalah, bukan. Itu adalah secondary-nya. Yang utama adalah kita terkoneksi dengan Allah dan merasakan kita bisa berhubungan langsung dengan Allah, kita merasakan sebuah kenyamanan, kehusyuan. Ya. Maka kita bersyukur dengan hal itu. Nah, terus sekarang pertanyaan kedua adalah, kalau di luar tidak ada masalah, gimana caranya khusyuk? Perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, ista'ana. Maknanya apa? Kalau kita cek dalam klasikal Arabiknya, maknanya adalah ternyata bukan hanya sekedar minta tolong. Maknanya ternyata adalah minta tolong dengan kesungguhan dan rasa butuh. Itu ista'ana, ista'inu. Jadi minta tolong dengan rasa kesungguhan dan rasa butuh. Ya, kita garis bawah ini, rasa butuh. Sekarang kita analisa. Ketika kita ada masalah, kita datang ke Allah dalam sholat kita membawa harapan dan rasa butuh nggak? Iya. Iya. Maka kita merasakan khusyuk kan? Iya. Ya. Jadi kata kuncinya adalah menghadirkan rasa butuh. Kalaupun kita merasa kita tidak ada masalah nih, masalah kita nggak banyak, maka hadirkan rasa butuh itu untuk mendapatkan kehusyukan. Nah, seringkali kan gini ya, kita sholat itu merasa bahwa ya udah, saya sholat aja, tidak menghadirkan rasa butuh. Akhirnya kualitas sholatnya jadi biasa, betul nggak? Iya. Kita cek dalam kehidupan kita, yakin hidup kita itu nggak ada masalah. Iya. Enggak yakin. Coba cek lagi, Enggak. Pasti ada masalah. jangan-jangan kita yang kurang pandai mengidentifikasi masalah.
Coba cek sekali lagi. Ada nggak masalah dalam hidup kita? Ada. 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 Iya. Berarti kita harus identifikasi dulu sebelum sholat nih. Saya punya masalah apa nih? Saya punya masalah apa? Saya punya problem apa? Maka ketika kita bisa mengidentifikasi masalah, hadirkan rasa butuh itu ketika kita sholat. Dan rasakan perubahannya. Referensinya dari mana? Ya referensinya dari Quran tadi. Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, jelas nggak sampai di situ? Ya, jelas. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Apa pertanyaannya? Kemarin saya ditanya gini, boleh nggak kalau kita sholatnya orientasinya bukan rasa butuh, tapi orientasinya adalah kita menjalankan perintah Allah saja. Kira-kira jawabannya apa? Nggak bisa ya. Bisa. Berarti nggak dapat itu ya, nggak dapat kesan. Nggak terkoneksi sama Allah. Hadinya. Boleh, tapi kualitas Bisa sholatnya Bisa. karena butuh Allah. Ya, ya. Seringkali kan gini ya, kita itu namanya agama itu kan berdasarkan referensi Quran dan hadis, betul ya? Iya. Iya. Kemudian kita seakan-akan mendefinisikan agama itu, sholat itu, ya udah menjalankan perintah Allah saja, kita ikhlas gitu aja. Kemudian, nah sekarang gini, saya balikan pertanyaan itu lagi. Kalau misalnya kita menghadirkan rasa butuh tadi, itu sebenarnya menjalankan perintah Allah atau bukan? Menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah, Allah Menjalankan. jelas-jelas tadi ngomong ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Kalimatnya itu kalimat perintah. Wahai orang-orang beriman, minta pertolongan kepada Allah. Itu perintah Allah atau bukan? Perintah Allah. Iya, perintah Allah. Kita menjalankan perintah Allah itu berarti kan ikhlas kan sebenarnya. Iya. Iya. Ini kita menjalankan perintah Allah loh. Jadi kalau kita kan kadang-kadang mengupas itu seakan-akan itu bagian yang berbeda dengan agama. Ya menjalankan perintah Allah aja sholat gitu ya. Perintah Allah itu tadi mendirikan sholat, minta pertolongan loh. Itu bagian perintah Allah juga. Kadang-kadang kan gini ya, kita itu dispute atau bingung dengan definisi ikhlas. Ikhlas itu berarti kita tidak berharap apa-apa. Kan gitu kan definisinya kita kan. Betul nggak? Iya. 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 Itu terhadap manusia. Tapi terhadap Allah. Tapi kepada Allah, berharap itu ikhlas nggak sih sebenarnya? Iya. Ikhlas. Ikhlas. Kalau berharap kepada Allah itu ikhlas. Kalau nggak berharap kepada Allah, sombong nggak? Iya, Sombong. Sombong. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Bisa membedakan. Dan ketika kita menjalankan perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ketika kita datang kepada Allah dengan membawa rasa butuh kita, maka itu adalah menjalankan perintahnya Allah. Ya. Oh iya Pak Ustadz, ujian Ya. itu akan selamanya sampai kita mati dan dapat reward. Ujian itu apakah kalau sudah usianya sudah pensiun, sudah tua, ujiannya dikurangin atau tidak gitu ya? Atau ujiannya hilang sama sekali? Nah, seringkali kan gini ya, kita itu mendefinisikan kalau kita taat, kemudian kita religius, kita tidak mendapatkan musibah, tidak dapat ujian. Ya, kita kan seringkali kan mendefinisikan itu. Itu belajarnya dari mana sebenarnya? Rasulullah itu orang yang paling taat nggak? Iya. Iya. Rasulullah diuji nggak? Diuji. Berat ujian. Ujiannya berat. Jadi orang yang taat saja, yang paling taat, referensi kita, Rasulullah, panutan kita, diuji juga. Nah, siapa kita? Iya.
Mau sahabat dekat Nabi aja diuji. Kita sahabat jauh kan? Iya. Iya. Kita juga akan diuji. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Maka selalu kita minta kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk-Mu kepada kami secara terus-menerus. Ya, oke. Terus satu ayat lagi itu ketinggalan. Ayat 154. Ya, kita baca aja. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka mati. Bahkan sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Waktu itu kita pernah kupas ya. Pernah. Iya, Ustadz. Udah. Jadi ini ada hubungannya nggak dengan sabar atau beda topik? Ada kaitannya. Ada. Oke, ada kaitannya. Jadi belajar Quran itu runut menjadi satu kesatuan, kita akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Ya. Selama ini metode yang familiar dengan kita adalah berdasarkan tematik. Ya, sabar misalnya, diambil ayat yang kaitannya dengan sabar dari surat ini, surat ini, surat ini. Kemudian ada hadis digabungkan, kemudian ada kisah. Itu tematik. Itu satu metode sebenarnya. Ada metode yang lain adalah belajar secara runut Al-Quran mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Nah, metode ini kita memang kurang familiar ya. Ya, kurang familiar. Tapi metode ini sesungguhnya ada. Ya. Maka kalau kita lihat, kelihatannya adalah 154 Al-Baqarah itu berbeda dengan 153. Ya, ujungnya kan innallaha ma'as-sabirin. Kok ayat 154 ini orang yang berjihad? Fisabilillah. Berarti kan dia berjihad kan? Kayak beda topik dengan sabar. Perhatikan lagi, ayat 155. Ujungnya adalah wabasyiris sobirin. Ucapkan selamat kepada orang-orang yang sabar. Jadi, ayat jihad itu diapit 2 ayat kaitannya dengan sabar. Betul nggak? Betul. 153 sabar, ayat 155 sabar juga. Jadi, ayat 154 itu bukan beda topik. Itu masih satu topik. Masih flowing, masih mengalir. Artinya apa? Sabar itu adalah Allah berikan contoh puncak kesabaran. Itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Itu sabar. Jadi sabar itu bukan terima aja. Tapi orang yang ikhtiar. Hasil meninggal dunia itu dipasrahkan dengan Allah. Ya, maka itu adalah sabar. Jadi definisi sabar kita dapat beberapa definisi ya di dalam Al-Baqarah 153, 154, 155, 156. Ya, itu. Terus apa yang kita akan dapetin lagi ketika kita sudah ikhtiar segala macam? Ketika kita sudah sabar. Nah, baca di ayat 157. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika musibah mengenai diri mereka, mereka itu adalah ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Tuhan mereka. Mau nggak mendapat sholawat dari Tuhan kita? Mau. Mau. Ya. Syaratnya apa? Sabar. 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 Jadi pilihan buat kita tuh. Mau mendapat sholawat dari roh Allah dengan sabar, atau kita lepaskan ego dan emosi kita. Itu pilihan. Boleh memilih. Boleh nggak sabar, boleh sabar. Kira-kira itu yang kita bisa pelajari hari ini. Sudah 1 jam pas. Saya kembalikan lagi. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Ustaz Khairul Alam yang tadi sudah membahas tentang makna sabar ya. Dan sabar berarti bukan menyerah begitu saja. Tapi tadi yang menarik ternyata orang yang bersabar itu ada suatu ujung yang
sungguh kita tunggu yaitu Allah, yaitu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu sebuah ungkapan sikap ya bahwa memang kita hanya milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Baik, ada beberapa pertanyaan juga di chat. Nanti juga saya persilakan ke Bunda Nadia. Saya baca dulu mungkin yang berkaitan dengan tadi pertanyaan tentang sabar ya di chat. Dari Pak eh, Doni nih, tentang bagaimana pertanyaan Ustaz, apakah sabar itu ada level-levelnya nih, kesabaran kita dengan kesabaran para ulama gitu ya. Bagaimana dan kita menaikkan level kesabaran ini gitu ya. Eh, eh, dan ini bagaimana tadi yang kedua juga akan terkait bagaimana konkretnya kita melibatkan kesabaran itu dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dari Pak Doni, Ya, eh, dan tadi dari Bu Yunta saya baca lagi, Ustaz, apakah kita boleh berdoa kepada Allah jauhkan kami dari ujian yang kita sanggup menghadapinya. Jadi ini ada level tadi, ternyata ujian itu adalah sebuah nikmat sesungguhnya ya, kita bersyukur, tapi kita juga apakah dibolehkan berdoa memohon dijauhkan dari ujian gitu ya, dari musibah gitu kan, karena musibah yang tidak sanggup menghadapinya atau menyelesaikannya. Itu ada dua hal yang seolah-olah dikontradiktif. Gimana, Ustaz? ya. Masya Allah, semuanya pertanyaannya fundamental semua ini ya. Oke, dari pertanyaan Pak Doni ya, level sabar gitu ya. Kalau kita baca di karya ulama-ulama kita gitu ya, itu mereka mengkategorikan sabar. Ya, ada versinya yang apa namanya Nabi dan Rasul, kemudian juga ada level yang wali dan segala macamnya. Boleh nggak dikategorikan seperti itu? Ya boleh saja. Ya, tapi kita melihat referensi utamanya ya. Referensi utamanya adalah ujungnya itu gitu ya. Kualitasnya adalah kita mengejar sabar itu. Kita tidak perlu bandingkan dengan yang lain. Ya, kalau kita mengejar Nabi Muhammad kesabarannya, gitu ya. Kira-kira kita mampu nggak? Tidak. Ya, pertanyaan Untuk pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita di set up untuk persis seperti Nabi Muhammad? pasti tidak ya. Dan Beda kualitas, beda kualitas. Gitu ya. Nah, sekarang kita harus bandingkan dengan siapa? Kan harus ada pembanding. Kita harus bisa membandingkan dengan diri kita kemarin. Kita tidak diukur dengan orang lain kesabarannya. Kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap diri kita kan. Kalau kemarin nggak sabar, sekarang bisa sabar nggak? Kalau kemarin masih mengumpat, sekarang mampu menahan nggak? Dan ingat kepada Allah ya. Kalau kita sudah merasa kita lebih baik dibandingkan kemarin, itu adalah sebuah kesuksesan. Sesederhana itu sebenarnya. Cuma kita kan punya pembandingnya dengan levelnya Abu Bakar gitu kan. Itu jadi role model boleh gitu ya. Apakah itu jadi standar kita? Kita bandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya. Sama aja dengan logikanya gini, Mas Oris. Kalau misalnya orang sudah dengan daerah yang pegunungan, yang dingin gitu ya, bandingkan dengan orang Madura, yang di pantai, yang panas gitu ya. Kira-kira biasanya orang lebih cepat meledak yang mana? Orang pantai atau orang gunung? Orang pantai ya. Orang pantai. Karena panasnya gitu ya. Kayak orang Arab di gurun gitu ya. Lebih Coba reaktif ya. kalau kita ke Mekah tuh, klakson di mana-mana kan, tantin 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 gitu kan, nggak sabaran gitu ya. Nah, tinggal bandingkan diri kita. Kalau kita compare orang Madura di compare sama orang pegunungan gitu ya, wah orang Madura itu nggak sabaran, kan gitu kan? Bisa jadi orang Madura yang dia nahan diri itu udah usaha luar biasa loh sebenarnya. Bisa jadi dia masuk definisi sabar, ya. Jadi sekali lagi, bandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya. Kalau diri kita sudah lebih baik, itu memang targetnya kita. Terus improve terus, improve terus, improve terus. Gitu ya. Itu.
Kira-kira itu Pak Doni, mudah-mudahan bisa menjawab tadi. Ya, Terus ya kalau pertanyaan kedua. Bentar, saya balik dulu handphone saya. Dari Bu Ah, Yunita ya, ya. Ini tentang kedua, bagaimana konkretnya kesabaran kita melibatkan Allah. Dengan tadi, mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan tingkat kefahaman dan kesadaran. Jadi bukan membaca itu seperti mantra. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi tanpa kita memahaminya. Maka untuk menghadirkan Allah di situ, maka kita harus memahami maknanya ya. Nah, tadi kan kita udah belajar ya. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Bu Yunita, apakah kita boleh berdoa, ya Allah, jauhkan kami dari ujian yang kami tidak sanggup menghadapinya? Ada nggak doa referensinya? dalam Al-Quran ada ya? Referensinya ada. Di surat apa? Al-Baqarah juga. Al-Baqarah. Ya, berarti boleh. Boleh. Cuma seringkali kan gini ya, kita itu fokus kepada satu doa itu. Bisa aja kan kita berdoa gitu. Ya Allah, kan ada kadang yang ujiannya memang didatangkan pada kita. Betul nggak? Dan kita juga bisa minta, ya Allah, kuatkan kami menghadapkan, tingkatkan kemampuan kami. Kan bisa gitu kan? Ya. Nah, seringkali kan kita lupa minta itu. Meningkatkan kapasitas diri kita. Ya. Tapi kita juga berdoa, ya Allah, oke, di level itu, oke lah ujian. Tapi yang saya sanggup menghadapinya, kan gitu kan permintaannya. Jangan seperti orang-orang Yahudi kan, yang mereka diuji tapi mereka nggak mampu. Maka Allah sebenarnya sudah menguji. Di dalam surat Al-Baqarah itu, pasti kamu diuji sesuai dengan kemampuanmu. Itu janjinya Allah juga pada kita. Jadi boleh nggak kita bermohon seperti yang Ibu sampaikan? Boleh. Oke, kira-kira itu, Mas Falis. Ada pertanyaan Ustaz yang sudah resen, Bunda Nadia. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan dijabarkan dalam Al-Baqarah secara garis lurus ya, untuk menuju sabar ini atau menjadi sukses, itu kita mengucapkan innalillahi. Nah, pada dasarnya, pada perjalanannya kan kita selalu ditimpa dengan yang bertubi-tubi, misalnya seperti rasa sakit, ketika menghadapinya, tidak enak hati, dan sebagainya. Nah, bolehkah kita tadi seperti yang Ustadz sebutkan secara tematik, kita kaitkan dengan hadis nih, dengan obat hati misalnya yang 5 itu. Membaca Quran, puasa, berkumpul dengan orang soleh gitu. Nah, bisakah kita menuju sabar dan sukses ini tanpa salah satu dari itu? Atau memang harus secara keseluruhan, secara universal itu harus dilakukan semuanya? Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, ketika kita menghadapi permasalahan, kita itu harus kembali kepada siapa dulu? Allah. Allah. Tapi dalam prakteknya, kalau kita ada masalah, biasanya kembali kepada siapa? Ke Ustadz. Nanya orang tua gitu. Nanya-nanya ke orang. Ya, ke Ustadz, ke orang tua, atau curhat. Curhat dong mah gitu. Ya, kita curhat ke teman, curhat kepada sahabat, kan gitu kan ya? Iya. Atau update status sekarang kan? Betul nggak? Eranya kan era update status. Kalau ada masalah, tinggal di-update di status gitu. Nah, seringkali kan kita melupakan yang utama terlebih dahulu. Yang utama terlebih dahulu adalah kita kembali kepada siapa sebenarnya? Allah. Kita udah janji loh sebenarnya. Janji kita apa? Iya karena abudu. Wa iya karena sain. Janjinya apa tuh? Ya Allah, aku hanya beribadah kepadamu dan hanya minta pertolongan Kepadamu. Ketika ada masalah, dilaksanakan kan? Kadang enggak. Kadang enggak. Padahal kita udah janji loh, setiap sholat janji loh. Ya Allah, janji lagi dia. Ngelanggar lagi. Ya Allah, janji lagi. Ya Allah. Coba. Pantas kan kalau kita habis sholat, langsung istighfar loh.
Karena kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Atau jangan-jangan memang kita tidak mengerti apa yang kita katakan. Sehingga tidak merasa bahwa kita melanggar perjanjian kita. Itu janji loh. Ya. Maka yang awal adalah kita kepada Allah terlebih dahulu. Maka itu dicontohkan sebenarnya oleh pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ya. Ketika mereka masalah, langsung berdoa kepada Allah. Berikutnya, caranya seperti apa? Ketika ada masalah tadi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri. Kalau ada masalah, langsung sabar dan sholat. Kalau ada masalah, boleh nggak langsung sholat? Sabar dulu. Boleh, boleh. Boleh. Sholatnya sholat apa? Sholat wajib, sholat sunnah, atau Sholat sunnah. segala macam sholat. Disebutkan itu sholat apa saja tuh? Ya boleh sholat sunnah juga, boleh sholat wajib. Iya kan? Minta pertolongan kepada Allah itu dengan sholat. Itu tidak dibahas tentang sholat sunnah dan wajib di dalam ayat itu. Enggak. Yang penting kamu minta tolong kepada Allah. Langsung sholat. Berarti kan kita punya hajat. Maka namanya nanti di fikihnya itu sholat hajat dan segala macamnya. Kalau kita bingung, sholat pilihan. Kan gitu kan. Istikharah. Oke. Berarti langkah awalnya itu. Boleh nggak melakukan langkah lain? Misalnya dengan ngaji, datang kepada orang soleh, berdiskusi. Boleh saja. Boleh saja. Tapi jangan yang ditinggalkan adalah bagian yang utama. Seringkali ketika kita sudah curhat kepada sahabat, kita merasa masalah kita sudah hilang. Saya sudah lega, selesai masalah saya. Dengan curhat saja. Enggak, curhatnya dengan Allah tuh. Bawa masalahmu, kamu butuh pertolongan Allah. Dan kamu akan merasakan nyaman dalam sholatmu dan untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Terus boleh nggak baca Quran? Boleh, sangat boleh. Kita berdialog langsung dengan Allah. Nanti Allah akan tunjukkan. Ada ayat-ayat tertentu yang akan membuat setiap orang, setiap hati setiap orang, itu memberikan respon yang beda-beda. Kadang ayat tertentu tidak memberikan impact terhadap orang, tapi buat diri kita, saya suka dengan ayat ini. Saya memahami betul, saya ini ngena pada diri saya. Itu bisa terjadi loh. Ya. Jadi silahkan aja dibuka Quran itu. Pelajari, baca, fahami, renungkan. Ya. Karena kalau kita tidak merenungkan Quran, gitu ya, terus kita mengatakan gitu ya, lah itu kan yang bisa merenungkan Quran kan yang ngerti aja tuh. Ya itu Ustadz sama Kiai aja. Kata siapa? Kata siapa? Setiap manusia boleh merenungkan Quran itu. Boleh melakukan kontemplasi. Tapi kan saya nggak ngerti. Kan ada terjemahan sekarang. Bahkan di dalam terjemahan sudah ada note-nya tuh di bawahnya. Itu ada tafsirnya udah. Terjemahan itu adalah level 1 penafsiran Quran. Kita pikirkan baca tafsirnya Buya Hamka, Ibnu Katsir, Fi Dhilalil Quran, Quraisy Shihab, itu tafsir. Terjemahan itu juga tafsir Quran. Iya. Ya, kira-kira itu. Dan ada skalanya yang sering membuat acak, Sat. Jadi ini sempat juga diajarkan oleh beberapa orang gitu ya. Kalau ada masalah, kemudian memohon pada Allah, kemudian membuka Al-Quran dengan secara acak. Dan katanya biasanya Allah akan menunjukkan di tempat itulah jawaban dari persoalan yang sedang kita hadapi. Itu ada yang mempraktekkan itu dan Ya, berhasil. ya, Katanya begitu konon. Apa memang saya nggak tahu apakah memang ada tuntunannya atau tidak Sat, dengan cara seperti itu. ya. Tuntunannya adalah ketika kita ada masalah kan, kita bermohon kepada Allah terlebih dahulu. Terus kalau mau baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tuntunannya. Nah, terus membaca Quran bagian yang mana saja, silakan. Jadi kan gini, apa sih sebenarnya makna surah? Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, kan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan, surah atau surat, kalau bahasa Indonesia surat Al-Fatihah. Asal katanya sebenarnya surah. Surah itu apa? Nah, kemarin saya cek makna surah itu dalam classical Arabic. Ya, saya pakai terminologi classical Arabic itu, kalau kita kan dalam kamus itu kan biasanya ada kamus ya. Terus terjemahannya apa? Classical Arabic itu adalah orang klasik Arab dulu memahami kata itu apa. Ya. Nah,
Surah ternyata maknanya adalah dalam klasikal Arabik adalah dinding luar sebuah bangunan, tembok-tembok luarnya, dan struktur utuh dalam bangunan. Jadi ada dua tuh, dinding luar. Dinding luar. Berarti dinding luar ini kan koridornya. Ya. Maka surah itu apa? Surah itu adalah bangunan yang utuh dalam satu surat. Jadi kalau mau memahami konstruksi dari bangunan ini, mulai dari awal sampai terakhirnya. Kemudian kan timbul pertanyaan seringkali kan dalam kehidupan kita gini ya. Kenapa sih kisahnya Nabi Musa ada di dalam surat Al-Baqarah? Di dalam surat Ibrahim ada juga. Di surat yang lain diulang lagi. Apa nggak bosen ya dikisahkan seperti itu? Surah, struktur yang utuh. Kalau kita punya bangunan, kan ada kolom-kolomnya, betul nggak? Nah, kolom Betul. itu ketika berinteraksi dengan dinding ini fungsinya jadi bertambah, betul nggak? Iya. Jadi bukan hanya kolom saja, dia bisa aksesoris atau bisa menjadi bagian utama, kan gitu kan? Iya. Maka kolom-kolom itu ketika berinteraksi dengan bagian yang lain akan memberikan fungsi yang lain, fungsi tambahan, betul nggak? Betul. Maka di dalam Quran itu kisah Nabi Musa dalam satu surat berinteraksi dengan ayat-ayat yang lain akan membentuk sebuah fungsi yang berbeda dengan surat yang lain. Maka ketika kita ada masalah nyemplung ke dalam sebuah surat itu, upayakan juga baca ayatnya itu banyak dan dapat konstruksi dinding besarnya. Ya, karena kalau misalnya boleh aja nggak? Boleh nggak kita langsung belajar pilarnya saja? Boleh. Boleh nggak belajar pintunya saja? Boleh. Belajar jendelanya saja? Boleh. Tapi bisa nggak kita melihat keseluruhannya? Tidak. Maka konstruksinya belajar keseluruhan dari surat itu, maka kita akan melihat bangunan utuh besarnya seperti apa. Ya, yang kita pelajari dalam surat Al-Baqarah ini, itu satu pilar saja. Kita belum melihat dinding utuhnya tuh. Bangunan ini sebenarnya Al-Baqarah itu menjelaskan apa sebenarnya. Nah, bayangkan kalau misalnya cuma ngambil satu ayat gitu ya, terus kita kupas panjang lebar menjadi 1 jam misalnya, maka kita belajar satu bagiannya saja. Maka setelah selesai kita kajian ini, coba lihat lagi bagian Qurannya, coba kita renungkan. Setiap orang punya permasalahan yang berbeda-beda, angle problemnya berbeda-beda. Ketika berdialog dengan Allah langsung, dengan apapun yang kita sudah pelajari, ini ayat-ayat Allahnya. Ayat-ayat Allahnya yang jangan hilang, kata-kata Ustadznya boleh dieliminasi, boleh. Tapi, oh yang saya pahami dari ayat ini adalah ini. Ya Allah, benar atau tidak ya Allah, hal ini. Kita berdialog langsung dengan Allah kita. Jadi ketika kita sholat tuh, ada masalah, baca. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat. Kita benar-benar merasakannya. Kan kajian kita yang selama 1 jam atau 1,5 jam ini, yang Bapak Ibu sekalian nggak akan ingat semuanya. Saya yakin. Tapi apa yang kita dapatkan? Baca ayatnya, ayat ini saya pahami ini. Ayatnya nggak boleh hilang. Itu yang harus ada pada hati kita. Maka sholat itu kan membaca Quran, betul nggak? Iya. Al-Fatihah itu Quran. Surat itu Quran. Maka supaya hadir jiwa kita, kita baca apa yang kita sudah pahami. Udah ngaji nih, Al-Baqarah tadi, ayat 153 sampai 157. Baca itu baik-baik. Hafalkan kalau perlu. Sehingga apa? Sholatnya berkualitas. Kenapa sholat kita nggak berkualitas? Ya salah satunya kita nggak paham apa yang kita baca. Betul nggak?
Betul, Betul apa enggak nih? betul sekali. Betul sekali, Ustaz. Ya. Nah, makanya kan seringkali kan kalau misalnya kita jadi pengelola DKM gitu ya, kita minta sama imam baca sholat ini, bacanya enak banget. Kemudian kita kan di belakang ya kan, jamaahnya gitu. Kita menikmati bacaannya, tapi kita baru sampai menikmati bacaan. Kita belum menikmati substansi bacaan. Betul apa enggak? Iya. Betul. Ya, kita harus menjadi orang Islam yang berkualitas, yang cerdas. Apa itu? Faham apa yang kita baca, atau faham apa yang kita dengarkan. Kalau satu ustadz sukanya satu surat, membacanya, coba saya pengen belajar, apa sih sebenarnya dibaca sama ustadz ini? Apa maknanya ya? Iya, maknanya apa? Saya pengen belajar. Kira-kira itu. Masih ada waktu, Ustaz? Ini masih ada yang nanya nih. Boleh, mumpung ini hujan. Tadinya saya 6:30, ini sekarang lagi di mana nih? Di Guci, Tegal. Tadinya mau jalan-jalan, ternyata hujan, jadi nggak apa-apa. Silakan. Baik, Ustaz. Bu Happy, Masya Allah nih. Silakan Bu Happy Bali, dari Bali nih. Ya, Oh, dari Bali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau saya dengerin tausiah ini Ustadznya rasanya kok sabar itu benar kita mudah melaksanakannya gitu loh. Tapi pas pada selesai misalnya dengerin tausiah gitu, misalnya ada masalah dikit aja, terus kayaknya kita gampang banget emosi gitu loh Ustadz. Nah yang saya tanyain, kita kan pengen ya menjadi orang Islam yang berkualitas gitu loh. Ya. Kita selalu berdoa sama Allah supaya nanti kalau ada masalah gini nggak usah emosi ya, sabar aja gitu loh. Nah terus tapi nggak bisa Ustadz, gitu loh. Nah yang saya tanyakan gimana supaya pas saat kejadian itu kita bisa nahan emosi kita. Nah terus Ustadz pertanyaan kedua ya, misalnya kita lagi puasa nih, terus misalnya ada seseorang yang bikin kita nggak nyaman gitu loh. Nah kita habis itu kita bilangin dengan nada yang agak keras gitu loh. Nah itu puasa kita batal nggak Ustadz? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sabar. Kita belajar ini enak ya. Kayaknya Iya. gampang sabar itu gitu ya. Tapi Kayak ketika dengerinnya nyaman. ketika kita menghadapi realitas kehidupan, Iya. wah, itu nggak mudah gitu ya. Gini, kalau misalnya semua sabar itu mudah, maka hadiahnya itu adalah gelas cantik, piring cantik, kipas angin gitu kan. Iya. Tapi karena itu adalah sebuah challenge sepanjang kehidupan kita, maka ketika kita mampu sabar, hadiahnya jannah. Hadiahnya surga. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, gimana supaya kita bisa sabar tuh ketika realitas kehidupan? Ini, sebelum masuk ke dalam realitas kehidupan, kalau misalnya kita nggak punya ilmu kaitannya dengan sabar, biasanya kan apa yang terjadi? Ya luapkan saja apa yang ada di kepala kita dan emosi yang ada di hati kita, kan gitu kan? Ya. Karena kita sudah belajar, maka kita tahu nggak? Tahu kan sebenarnya kita harusnya seperti ini, harusnya nggak boleh seperti itu, betul nggak? Jadi kita udah punya knowledge, punya ilmunya. Kemudian dalam prakteknya sekarang, ketika kita dalam prakteknya, kita mampu mempraktekkan atau tidak? Ya. Ilmu adalah satu hal. Ketika ketemu realitas, itu hal yang berbeda. Iya, iya. Itu hal berbeda. Ilmu penting supaya bisa menghadapi realitas. Apakah setiap kita menemukan realitas, kita mampu sabar? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Ya. Kenapa sih kita tidak sabaran? Tadi kan kita udah kupas. Karena kita fokusnya adalah terhadap diri kita sendiri. Dia menyinggung saya nih. Dia ngeselin ke saya nih. Dia harusnya berterima kasih, tapi nggak berterima kasih nih. Saya langsung tegur aja dia, kan gitu kan, dengan kata-kata yang keras. Nah, pada saat itu, fokusnya siapa?
Orang lain. Fokusnya diri kita loh. Sendiri. Itu kita mikirin diri kita. Iya, Itu iya. ego kita di situ. Balik tadi, ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, fokusnya bukan diri sendiri udah. Fokusnya kepada Allah. Jadi bagaimana menghadirkan Allah pada momen itu sebenarnya? Zikir itu apa sih sebenarnya? Mengingat Allah. Ya, zikir itu menghadirkan Allah di dalam hati kita. Kalau kita kan langsung zikir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu adalah opsi zikir. Tapi original zikir itu apa? Esensinya adalah menghadirkan Allah di hati kita. Ketika kita menghadapi sebuah ujian kehidupan yang real, kita fokusnya diri kita atau kita mampu menghadirkan Allah pada hati kita. Iya. Esensinya ke sana tuh. Ketika kita tidak mampu menghadirkan Allah, akhirnya ego yang naik, betul nggak? Emosi kita di situ, tersinggung kita di situ, marah kita di situ. Jadi ini adalah sebenarnya setiap waktu adalah pergolakan perjuangan diri kita untuk menghadirkan Allah pada hati kita, pada jiwa kita. Ketika kita mampu konsisten menghadirkan ini, maka itu yang namanya takwa. Betul nggak? Jadi itu adalah perjuangan ketika kita setiap waktu. Katakanlah gini, oke, berarti kita sudah belajar definisinya. Tapi saya lepas kontrol, ada kejadian A, saya lepas kontrol, ada kejadian B, saya bisa fokus kepada Allah. Maka setelah lepas kontrol, ada rasa penyesalan nggak? Ada. Ada Banget. kan? Aduh, kenapa sih saya Iya, ngomong kenapa? seperti itu? Ya, itu petunjuk loh, Bu. Jadi Iya, nggak sabar penyesalan. saja, ada rasa penyesalan, itu petunjuknya Penyesalan. Allah. Penyesalan itu petunjuknya Allah, ada sense di situ. Tapi kalau penyesalan itu kita abaikan, emang dianya aja kurang ajar, saya memang harus melakukan itu sama dia. Itu kan pembenaran, akhirnya hilang rasa penyesalan itu kan. Kalau ada penyesalan terus kita minta maaf, tapi Itu poinnya. misalnya berapa? Poinnya itu, kita menyesal. Ya Allah, Jangan. minta maaf ya Allah. Nah, hadir nggak Allah pada saat itu di hati kita? Iya, langsung hadir. Itu sukses, Bu. Pas kejadian kita nggak sukses, setelah kejadian jadi sukses lagi, Bu. Iya, iya. Itu adalah perjalanan kita hari-hari seperti itu. Nanti dalam sholat kita, ya Allah, minta ampun saya ya Allah. Saya butuh ampunanmu kemarin, tadi saya gagal ya Allah. Jadi sholat asarnya bermakna. Iya, iya. Habis asar ke maghrib, nggak sabar. Iya, iya. Datang sholat kita, ya Allah, gagal tadi ya Allah. Berhasil lagi loh. Gagal aja, itu sebuah berhasilan. Kalau kita istighfar menghadirkan Allah, itu sabar lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yes. Jadi agama itu sebenarnya mudah atau gampang sebenarnya? Iya. Sama aja kan? Mudah atau gampang. Jadi yang mempersulit kan sebenarnya kita. Lah Iya, Nabi Adam aja, Nabi Adam ya. Membuat kesalahan fatal nggak? iya, iya. Benar. Iya. Tapi turun ke dunia jadi khalifah, Bu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ingatnya sama Allah. Kalau ingat sama ego, ya Allah, emang iblis yang goda saya ya Allah. Saya ini berbuat salah itu gara-gara iblis. Gak menyalahkan iblisnya ya. Kan iblis. Tinggal aku, ya Allah saya salah, saya nggak sabar, saya salah, saya dolim. Udah Iya. selesai. Urusan sama Allah itu mudah Bapak Ibu sekalian. Nggak ada tuh misalnya dalam agama, kamu harus melalui saya dulu, baru Allah akan ngampunin. Nggak ada tuh. Konsepnya itu nggak ada, dalam Islam itu nggak ada. Direct aja dengan Allah, langsung sholat. Nah, cuman kadang-kadang kita itu, wah saya itu banyak salahnya, saya banyak dosanya, saya nggak, saya itu nggak pantas berhadapan sholat minta langsung kepada Allah. Doa saya itu tak terkabulkan gitu kan.
hati-hati. Itu bisikannya iblis. Membuat kita berputus asa atas rahmat-Nya Allah. Datang aja kepada Allah langsung. Ya Allah, saya sangat. Ampuni aku ya Allah. Udah selesai. Habis itu nggak usah diungkit-ungkit lagi kesalahannya. Mm. Yang membuat kita stres itu, kita merasa bersalah terus atas kesalahan kita kan. Terus teman kita, kamu itu nggak mungkin lah diampuni. Kamu itu bukan ahli surga. Kesalahan kamu itu fatal. Dosa kamu itu banyak. Kamu kemarin melakukan zina segala macam. Kamu nggak akan dimasukkan surga. Kamu akan dimasukkan neraka. Emang siapa kita? Kita itu bukan malaikat. Jangan menjadi malaikat gadungan. Kalau Allah mengampuni, manusia itu datang kepada Allah, minta ampun, selesai. Allah itu maha pengampun. Innallaha, Allah itu di dalam surat Nuh tuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Sesungguhnya dia itu adalah maha pengampun. Minta ampun kepada Allah dan Allah maha pengampun. Kira-kira itu, Bu happy ya? Iya. Baik, Masya Allah. Iya. Dan Ustaz Terima kasih teringat, Ustadz ya. baik, Saya Ya. kalau dengerin tausiah gini rasanya kok tenang ujian ya saya Adam tuh ya. ujiannya kecil gitu loh. Katanya rasanya kok orang lain ujiannya lebih banyak gitu loh. Jadi kalau lihat kajian ini kayaknya bersyukur terus. Makasih Ustadz Alhamdulillah. atas tausiahnya. Masya Allah. Semoga MKI tetap seperti ini istiqomah. Alhamdulillah. Jadi saya teringat juga dengan salam surat An-Nahl wa ma sabruka illa billah ya. Dan ternyata Rasulullah pun diajak oleh Allah untuk bahwa tidak bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ya. semuanya kembali kepada Allah ya. Karena kita bisa sabar pun sesungguhnya adalah Allah ya bersama kita. Ya. Satu lagi nih ada yang minta nih di chat, Bu Nadia masih mau lanjut dan juga nih ada Bu Aisyah juga nih. Bu Nadia lanjut apa? Iya, Ustaz. Ini terkait ujian. Kita itu kan relate sih sama yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Kita itu sering merasa dizolimi gitu. Katanya doa orang yang dizolimi itu dikabul segala macam. Padahal kita ini yang menzolimi diri sendiri dan orang lain gitu. Nah, pada saat keadaan pikiran futur seperti itu, hal apa yang bisa menampar diri kita sendiri, Ustaz? Makasih ya, Assalamualaikum. Kan kalau kayak keadaan sekarang, oh iya kita sadar gitu. Tapi pas keadaan seperti itu, kita harus gimana sih Ustadz biar langsung ketampar gitu. Jadi nggak mikirin orang, mikirin diri sendiri yang kita yang jahat gitu, kita yang zolim gitu. Makasih Ustadz. Ya. Ya. Ini pertanyaan filosofi juga nih. Sebenarnya tadi jawabannya ada di dalam kisahnya Nabi Adam. Ya. Nabi Adam kan sebenarnya bisa menyalahkan iblis. Karena sebenarnya yang godain itu Nabi Adam itu adalah iblis. Allah memberikan perintah langsung kepada Nabi Adam. Hai Adam dan istrimu, kamu boleh tinggal di surga. Boleh makan apa saja, tapi jangan deketin satu jenis pohon ini saja. Itu perintah langsung dari Allah bukan? Iya, perintah Iya, langsung. Nggak pakai perantara loh. iya, Ini perintah langsung berhadapan dengan Allah. Jelas perintahnya, clear. Perintahnya mudah nggak sebenarnya? mudah. Udah. Mudah. Oh, tinggal jauhi satu jenis pohon, berarti pohon yang lain banyak nggak? Banyak. Sajarota satu jenis pohon. Apa susahnya sebenarnya menghindar dari satu jenis pohon yang diharamkan ini? Harusnya nggak sulit. Tapi iblis datang. Dam, kemarin kita gathering dengan Allah tuh. Kamu waktu itu nggak ada, Dam. Kami semua dipanggil. Malaikat, aku dipanggil sama Allah. Kamu nggak ada. Tahu nggak sebenarnya? Kamu itu bukan penduduk permanen di surga. Kamu bukan penduduk permanen. Visa kamu bukan visa permanen. Visa kunjungan. Pasti kamu dikeluarkan dari surga ini. Kalau mau jadi permanen, nih aku kasih tahu ya, supaya kamu permanen, kamu bisa jadi penduduk asli sini. Kamu nggak akan dikeluarin.
Itu pohon itu yang membuat kamu kekal. Terus mengatasnamakan Allah lagi. Karena mengatasnamakan Allah, ngebujukin Adam sama istrinya, percaya Adam, dimakan pohon itu. Melanggarlah aturan itu. Ketika melanggar, kan bisa aja. Ya Allah, saya itu nggak salah ya Allah. Iblis tuh yang godain saya. Kalau nggak ada dia godain saya nggak akan makan pohon itu. Kan bisa seperti itu, betul nggak? Iya, betul. Tapi yang dicontohkan Nabi Adam dan Allah kisahkan pada kita semuanya untuk menjadi pelajaran. Nabi Adam itu langsung mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Terima khasirin. kasih. Ya Allah, aku yang zalim terhadap diri saya. Itu sunnahnya Nabi Adam itu. Kalau sunnahnya iblis, nah ini sunnahnya iblis. Saya ini melakukan ini gara-gara engkau ya Allah. Ciptain makhluk ini tiba-tiba jadi khalifah, jadi pemimpin. Harusnya jadi pemimpin itu siapa? Aku dong. Saya udah beribadah terus-terusan dengan engkau. Sebelumnya track record aku baik. Iblis itu soleh pada saat itu. Tapi diciptakan makhluk baru. Jadi iri. Kenapa dia yang sekarang jadi khalifah kan gitu? Akhirnya blaming. Blaming orang lain. Bahkan nanti kalau kita baca di dalam surat Al-A'raf, Iblis itu ngomong apa? Karena engkau sudah menyesatkan aku. Siapa yang disalahin? Allah yang disalahkan. Gara-gara engkau ya Allah nih. Kalau engkau nggak menciptakan ini, saya nggak akan kayak gini. Padahal buat Allah itu yang paling penting, cukup akui kesalahan. Jadi, buat kita, fokusnya terhadap siapa sebenarnya? Fokusnya terhadap diri sendiri. Kalau kita menjawab orang langsung, gitu ya, dengan menyalahkan orang langsung, menghantam dia langsung, kualitas diri kita meningkat atau jatuh sebenarnya? Jatuh. Jatuh. Maka cukup fokus pada diri kita, perbaiki kualitas diri kita. Kalaupun kita mau menegur orang lain itu, setelah kita melakukan evaluasi diri kita dulu. Sehingga apa? Kita nggak terpancing untuk ngomong yang kasar. Betul nggak? Betul, Ustaz. Karena akhlaknya Rasul itu ya Quran itu. Betul nggak? Akhlak Rasul itu adalah Quran. Nah, bagaimana kita implementasikan Quran itu pada diri kita? Sekarang kan kita tahapannya belajar dulu nih. Oh, maknanya ini. Iya. Nanti kita akan dipertemukan dengan realitas kehidupan. Masing-masing ujiannya beda-beda. Mas Holis ujiannya beda. Budia ujiannya berbeda. Saya ujiannya berbeda juga. Bukan berarti saya yang sudah menyajikan ini bisa bersabar ketika menghadapi masalah. Belum tentu juga. Tapi yang paling penting kita punya ilmu dulu. Kalau menghadapi itu, kemudian kita lepas kontrol, maka setelahnya kita perbaiki. Kira-kira itu. Terus pertanyaan yang kedua saya lupa tuh tadi. Terakhirnya. Sudah itu. Sudah Paling ya? yang terakhir dari Bu Aisyah ini, yang soal tadi, kalau sholat ini, kan kebanyakan memang kita tidak paham apa yang dibaca oleh imam gitu ya. Nah, Ya. mungkin kalau secara fikih tetap sah sholatnya ya, Ustaz ya. Secara Oh. fikih tetap sah sholatnya. Dan tinggal bagaimana apa namanya, apakah menjadi sebuah kewajiban itu harus paham maknanya itu, Ustaz. Mungkin jadi motivasi juga bagi kita agar memperbaiki, menambah kualitas sholat itu salah satunya dengan mentadaburi ayat-ayat yang dibacakan oleh iman, Ustaz ya. Oke. Tadi ya, kita kupas dari awal ya. Bahwa Quran diekstrak menjadi berbagai macam ilmu. Ya. Salah satunya adalah ilmu fikih. Ya. Ilmu fikih ini penting nggak buat kita? Penting. Ya. Ya, penting. Tapi kalau kita fikih dan meninggalkan substansi utama, problem nggak? Ya, menjadi problem ya. Jadi problem. Kemudian kita ukur dengan kacamata fikih. Fikihnya sempurna. Niatnya sempurna, takbirnya sempurna, gerakannya semua sempurna. Ya. Esensi dari sholat itu apa? Berkomunikasi dengan Allah ya. Nah, terkomunikasi dengan Allah.
Secara fikih perfect semuanya, tapi tidak terkoneksi dengan Allah. Fokusnya kepada keperfikan fikihnya. Menjadi problem nggak? Iya. Kan utamanya ditinggalkan itu. Utamanya terkoneksi, terhubung dengan Allah. Maka ini yang harus diisi. Makanya kan tadi di awal kesimpulan apa namanya yang tadi saya sampaikan, kita belajar yang eh, yang berdasarkan kitab-kitab ini dan kita tidak menyentuh yang utama, Qurannya itu. Nah, ketika kita sholat, kita baca Quran. Jadi, saya tidak akan menghibur Bapak Ibu sekalian. Nggak apa-apa, keterima kok sholatnya masih dihitung. Berpahala juga. Kalau jamaah 27. Saya tidak akan menghibur itu. Sudah tidak punya alasan lagi untuk tidak paham apa yang kita baca. Lewong kita berdialog dengan Allah. Berdialog itu kan kita tahu apa yang kita minta, yang kita ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Tuhannya semua manusia, semua kasta, kelas sosial, kelas politik, kelas ekonomi. Engkau Tuhannya semuanya, segala puji untuk Engkau ya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang Engkau memiliki hari pembalasan. Semua Engkau yang memiliki hari pembalasan, ujungnya akan kembali kepada Engkau. Engkau yang akan menentukan nanti di hari pembalasan itu untuk kita semuanya. Kalau seperti itu ya Allah, iya karena abudu wa iya karena sa'in. Ya Allah, aku hanya beribadah kepadamu dan hanya minta tolong kepadamu karena Engkau yang memiliki hari pembalasan itu ya Allah. Wong di dunia saja yang punya perusahaannya kita sudah hormat sama dia. Engkau yang memiliki hari pembalasan ya Allah. Masa saya tidak hormat kepada Engkau ya Allah. Saya tidak beribadah kepada Engkau. Saya hanya beribadah kepada Engkau dan minta pertolongan hanya kepada Engkau ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah, berikan petunjuk kepada jalan ya Allah, jalan menuju Engkau ya Allah. Saya tahu yang diminta ihdinas siratal mustaqim itu minta jalan loh, bukan minta, kan biasanya minta tujuan, betul nggak? Tapi kita minta jalan. Ya Allah, berikan petunjuk jalan menuju Engkau. Aku tahu tujuannya adalah Engkau. Aku tahu tujuannya adalah ridho Engkau. Aku tahu tujuannya adalah surganya Engkau ya Allah. Tapi kalau saya nggak punya jalan menuju kepada Engkau, saya tidak akan sampai. Siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus itu kepada Engkau, ya Allah. Sehingga saya bisa sampai kepada Engkau. Nah, gimana kita akan memahami terkoneksi kalau kita nggak paham ini? Akhirnya apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amin. Kan gitu. Maka tidak ada alasan sekarang. Tapi saya nggak paham, nggak ada alasan. Saya nggak akan menghibur, nggak apa-apa. Nggak ada alasan. Rugi rasanya sholat, tapi kita nggak ngerti. Kita berdialog dengan Allah. Loh. Kerugian yang kita dapetin kalau kayak seperti itu. Ayo bangunkan diri kita. Kan kita punya 24 jam nih. Masa sih menyisihkan waktu 1 jam, 2 jam untuk belajar nggak bisa? Ya, buka TikTok aja 1 jam bisa sekarang. Karena saya punya datanya tuh. Main sosial media itu berapa lama durasinya? Masa belajar Quran, Al-Fatihah aja. Al-Fatihah juga dihafalin, pahami maknanya, sejam bisa tuh rasanya. 30 menit juga bisa. Kira-kira itu, Mas Solis. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan jadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua ya. Sebagaimana ini Quran Inspiration, tentu kita membaca Quran, mentadabbur Quran menjadi sebuah inspirasi untuk kita menjadi lebih baik lagi kan. Karena orang yang terus memperbaiki diri itulah yang sesungguhnya orang yang hijrah, ya, orang yang selalu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita lah termasuk orang yang terus memperbaiki diri. Dan alhamdulillah para guru kita sudah membimbing kita ya. Tidak ada alasan lagi untuk tidak memperbaiki diri ya. Dengan cara tadi memahami ayat demi ayat. Dan tadi Ustaz Khair Alam membandingkan berapa jam kita main di handphone gitu ya. Melihat hiburan di handphone atau mungkin dengan hiburan-hiburan lainnya. Dibandingkan dengan kita membuka Al-Quran dan memahami terjemahannya minimal. Kemudian dilengkapi juga dengan tafsir dan tentu tadaburnya yang paling penting kita meminta kepada Allah petunjuk melalui ayat-ayat yang kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya dan kita ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Khairul Alam
Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga dan dalam Jazakallah perjalanan di luar khairan. kota ini Ustaz ya, Ya, bersama keluarga tentunya kayak ini ya. ya. Mudah-mudahan Allah selalu jaga dan Allah berikan keberkahan ya untuk kita semua juga. Doa untuk kita semua yang barangkali sedang sakit, Allah segera angkat penyakitnya, dan Amin. mungkin Amin, ada amin. yang sedang ada masalah. Tadi kesabaran menjadi sebuah kuncinya ya, karena wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.